Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prasongko Widodo, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember Angkatan 11. Kali ini tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 yang berjudul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dan judul tugasnya adalah analisis video. Nah, seperti apa tugas yang saya kerjakan di demonstrasi kontekstual ini? Silahkan terus ikuti videonya berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD selaku fasilitator dan Bapak Birul Alim SPD selaku pengajar praktek sehingga demonstrasi kontekstual ini bisa terselesaikan. Tujuan pembelajaran khusus 1. JGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. 2. JGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan B, A, G, C, A atau Bagja dari tayangan video yang ada. 3. JGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. JGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 adalah berjudul analisis video. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk membantu menganalisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan A. Buat pertanyaan atau B. Ambil pelajaran atau A. C. Gali mimpi atau G. D. Jabarkan rencana atau J. E. Atur eksekusi atau A. Itulah tahapan Bagja yang dimaksud. 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan 1. Buat pertanyaan atau B. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait dengan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru menanyakan pada murid tentang apa yang mereka sukai di kelas tersebut. Yang kedua adalah ambil pelajaran atau A. Guru meminta murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 saat istirahat untuk menambah inspirasi kelas
yang membuat semangat belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat apa yang disukainya di kelas lain tersebut. Murid mencari informasi ke murid kelas 2 dan kelas 6 tentang apa yang disukai untuk menambah semangat belajar. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga adalah gali mimpi atau G. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman, yang sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas tentang kelas yang menjadi impiannya. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau J. Murid diminta untuk menentukan kebutuhan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kriteria kelas yang diimpikan agar lebih semangat untuk belajar. Murid menulis daftar kriteria kelas impian. Guru akan membagi tugas kepada masing-masing murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. 5. Atur eksekusi atau A. Murid diberi kesempatan untuk menentukan sendiri pembagian tugas dalam kelompoknya. Guru dan murid menentukan jadwal untuk menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai kesepakatan. Murid dan guru berkolaborasi dan bergotong royong mewujudkan kelas impian agar lebih semangat belajar. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin 1. Berpikir untuk menentukan solusi berdasarkan kekuatan atau aset yang dimiliki. 2. Berperan dalam mengembangkan diri dan orang lain. Dalam hal ini adalah murid. 3. Berperan sebagai manajer yang mampu mengelola potensi yang ada, baik itu murid maupun lingkungan sekolah. Pertanyaan yang keenam adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video. Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia. Guru memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki. Murid kooperatif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan dan tugasnya. Yang kedua adalah modal sosial, di mana guru berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Guru dan murid berkolaborasi untuk meminta izin kepada guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi di kelas tersebut. Modal berikutnya adalah modal fisik, di mana bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas yang diimpikan. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Rak buku dan buku-buku untuk menunjang pembelajaran. Berikutnya yang keempat adalah meja dan kursi yang posisinya bisa diubah agar murid lebih nyaman. Modal yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Guru dan murid memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah dan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas agar menjadi kelas yang sesuai impian. Yang kelima adalah modal finansial. Ada dana BOS yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan belajar murid. Juga ada uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kelas impian. Modal yang keenam adalah modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif demi peningkatan
peningkatan kualitas pembelajaran. Modal yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Karakter hormat dan sopan kepada guru merupakan budaya masyarakat di sekitar sekolah. Juga sikap gotong royong dalam mewujudkan sesuatu juga merupakan budaya masyarakat di sekitar sekolah. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi dengan tugas-tugas berikutnya masih dalam rangka diklat calon guru penggerak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.